Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bersama saya lagi Dwi Purnomo. Hari ini kita akan membahas tentang inovasi. Apa pokok bahasan kali ini? Seringkali kita berupaya bekerja keras untuk menghasilkan, tapi kerap kali gagal juga atau jangan-jangan punya kerugian yang jauh lebih besar karena nggak kita melakukan proses perubahan yang dimulai dari versi kecilnya. Yuk kita bahas terkait dengan perubahan besar dimulai dari versi kecilnya. 3 kunci inovasi, desirability, visibility, dan viability. Kalau kita lihat, kreativitas itu memang bukan hal-hal yang selalu baru, tapi bisa jadi memastikan hal penting yang sampai pada yang membutuhkan. Sehingga bedanya invensi sama inovasi adalah inovasi kaitannya dengan kebermanfaatan sampai pada usernya, sampai dia membutuhkan dan bermanfaat. Inovasi erat kaitannya dengan produk, tapi terkait dengan sosial, terkait bisnis yang berdampak, kreativitas wajib ada. Tapi belum tentu berpihak pada usernya. Kadang-kadang inovasi itu menghasilkan keuntungan yang banyak bagi bisnis kita, tapi belum tentu sustain karena usernya tidak mendapatkan keberpihakan dari inovasi yang kita ciptakan. Oleh karena itu, solusinya tampak menarik, tapi ternyata gagal menjawab kebutuhan. Nah, sekarang kita akan bahas 3 level kreativitas. Mulai dari menciptakan solusi yang berdampak, yang kedua terkait dengan model bisnis yang kreatif, dan yang ketiga tentang ekosistem bisnis yang kreatif. Coba kita lihat gambar ini. Tentu kawan-kawan udah sangat ngeh sama gambar yang satu ini. Business model canvas. Ada 9 blok, customer segment, value propositions, customer relationship, channel, key activities, key resources, partners, dan juga cost serta revenue streams. Business model dibagi jadi desirability untuk bagian ini, dibagi jadi visibility untuk bagian ini, dan viability bagian ini. Nah, sebelum kita berbicara tentang model bisnis yang berjalan, ingat lagi bahwa inovasi yang hebat dimulai dari versi yang sederhana. Inovasi yang baik tentunya perlu memenuhi ketiga aspek ini. Desirability, visibility, viability, dan dibungkus dengan integritas. Ada salah satu hal yang menjadi penting buat kita. Kadang-kadang kita pengen punya bisnis melesat dan eksponensial, tapi lupa bahwa level pertama kita hadir dengan kreativitas solusi atau enggak. Kalau di model bisnis, kita lihat di sini nih. Di bagian desirability yang terdiri dari customer segment, value propositions, customer relationship, dan channel. Desirability. Seberapa dicintaikkah sebenarnya solusi kita oleh user? Fokus pertama jelas adalah pemecahan masalah yang nyata bagi penggunanya. Istilahnya the jobs to be done. Sebenarnya penggunanya itu mau kayak gimana? Sebenarnya pengguna itu ingin kondisi yang seperti apa? Cuma nggak semua pengguna paham seperti apa dia kelak ketika dia menggunakan produk atau solusi dari kita. Nggak semua bisa mendefinisikan dia maunya apa. Oleh karena itu, solusi itu menyentuh 3 hal yang penting. Functional, emotional, dan sosial. Kerap kali kita terjebak di functional, padahal kreativitasnya harus lebih dalam lagi. Karena menggunakan produk itu bukan hanya terkait tentang fungsionalitasnya, tapi harus juga digali tentang kebutuhan emosional dan kebutuhan sosialnya. Nah, untuk mencapai kreativitas pertama, banyak tools yang bisa kita peroleh, seperti value proposition canvas, co-creations, dan inti pendekatannya adalah kreativitas itu lahir dari empati. Itu kenapa customer segmentnya ada di paling kanan. Lahirnya itu justru dari empati terhadap user, bukan sekedar dari teknologi. Kita lanjut ya. Nah, balik lagi ke bisnis model canvas. Setelah tadi kita tahu level pertama, bikin produk yang user-centric, yang berdampak dan bermanfaat. Level kedua apa? Level kedua kreativitasnya harus naik ke bisnis model. Coba kita lihat. Bisnis model canvas. Balik lagi 3. Kreativitas pertama ada di sini. Kreativitas kedua menggabungkan ketiganya. Desirability, visibility, dan juga viability. Level kedua fokusnya di kreativitas model bisnis. Karena fokusnya memastikan solusi itu bisa bertahan dan adil dalam konteks tertentu secara ekonomi. Kenapa model bisnis menjadi penting? Pertama, seringkali dari point of view pengusaha, orang makin butuh kita bisa jual setinggi mungkin.
Padahal ini bukan prinsip yang paling penting dalam proses user centricity. Jika kita punya value proposition, kita juga harus memperjuangkan gimana caranya user bisa membeli dengan murah atau terjangkau. Tidak bisa serta-merta ketika kita punya value proposition, kita manfaatkan untuk sebesar-besarnya keuntungan bisnis kita. Tapi justru untuk menjaga sustainability-nya, kita perlu bikin nih kreativitas di model bisnis. Oleh karena itu, bisnis model Canvas ini menguji proposisi nilai, segmen pelanggan, dan arus pendapatannya. Yang sering kita lupa dalam model bisnis adalah ketika kita punya produk yang bagus, kita lupa kreatif. Di sini nih, di revenue-nya. Revenue model, financial model, agar keduanya bisa mensupport bahwa produknya nggak cuma bagus, tapi memuaskan dari aspek emosional, sosial, functional, dan harga. Intinya, kreativitas ini meluas cara mendistribusikan manfaat nilainya, bukan cuma produk. Itu di level kedua. Kita masuk ke level ketiga. Beda lagi. Lebih luas lagi. Ekosistem bisnis. Punya produk bagus, nggak punya model bisnis bagus, resikonya apa? Nggak bertahan. Resikonya apa? Mahal banget produknya. Tapi gimana caranya biar kita punya produk yang bagus di mata pelanggan, menguntungkan, tapi terjangkau? Salah satu strateginya adalah paham terkait dengan level ketiga, kreativitas ekosistem. Mendorong kolaborasi lintas sektor untuk pertumbuhan bersama, dan kemitraan nggak cuma tentang efisiensi dari rantai hulu ke hilir, tapi menciptakan shared value. Kalau kita lihat, semangatnya kolaborasi. Maka sekarang kita bisa lihat bisnis itu kecil aja orang-orangnya, tapi connect sama mitra-mitra bisnis yang lain, dan kita berjalan dengan shared value. Nah, di level ini, organisasi nggak cuma bangun produk, tapi bikin sistem yang kuat dan memungkinkan dampak yang luas dan jangka panjang. Kreativitas yang tertinggi adalah tentang nyambungin kekuatan untuk kebaikan bersama. Baik itu untuk pelanggan kita, untuk user kita, dan untuk mitra kita. Perbanyak key partners. Jadi kita mulai dari mana nih? Ilustrasi dari sebuah burger. Satu lapis saja. Dengan satu daging ya. Kita lihat bahwa ini anggap saja burger yang dicintai oleh masyarakat. Apakah ini menyelesaikan kebutuhan nyata manusia? Orang pengen nggak burger ini? Desirability. Yang kedua, bisa nggak kita membangunnya dengan teknologi yang ada? Saya bilang yang ada, jangan mengada-gada. Dan yang ketiga, apakah ini bisa berjalan secara berkelanjutan dari sisi finansial? Cuan nggak nih? Ketiga aspek ini menjadi penting untuk dilakukan. Kalau bikin produk yang pertama, disukai, bisa dilakukan, menguntungkan. Tiga aspek itu harus menjadi poin-poin penting pemikiran. Nggak cuma bikin produk aja. Kenapa dimulai dari versi sederhana? Gambar ini menunjukkan bahwa ketika kita punya mimpi kesempurnaan, seperti burger yang komplit, berlapis-lapis, saus daging yang tebal, dan berbagai macam fiturnya, seringkali kita lompat ke sini. Tapi coba dilihat di balik ini. Ada bisnis model. Bahwa di balik produk ini ada bisnis modelnya. Disukai, bisa dilakukan, dan menguntungkan. Tapi tidak mungkin kita langsung ke sini karena kita akan exercise dulu di versi kecilnya. Maka dalam proses pendidikan inovasi, kerap kali kita memulai dengan skala kecil. Kenapa? Karena kita perlu sesuatu hal mencari kesalahan-kesalahan kecil dengan versi yang kecil. Nah, gambar ini menggambarkan proses iterasi dalam Agile Scrum. Kita bisa melihat seperti ini. Ini biasanya adalah proses evaluasi, ini proses harian. Misalnya kita tetapkan jangka waktu 1 minggu, 2 minggu, atau 1 bulan untuk melakukan proses MVP, Minimum Viable Product. Minimum Viable Product itu, pertama, disukai, bisa dilakukan, dan menguntungkan. Jika ini valid dan bagus, naikkan ke MVP 2. Jika ini bagus, naikkan ke MVP 3. Baru launch ke pasar. Nah, seringkali kita tiba-tiba launch ke pasar dengan fitur yang lengkap, tapi tim kita nggak mampu dan model bisnisnya nggak kuat. Sehingga kita perlu bersabar, berproses, tapi dimulai dengan versi sederhana. Oleh karena itu, kalau kita lihat model bisnisnya lagi, nggak usah terlalu besar model bisnisnya dulu,
tapi dimulai dengan kecil, tapi dengan perjalanan yang murah. Coba kita balik bisnis modelnya, dimiringkan ke arah kiri. Kalau kita lihat ini, dan kita gambarkan model gunung es, maka yang terlihat dari gunung es ini adalah barangnya, desirability. Siapa pasarnya, value-nya apa, bagaimana kita jualannya, itu terlihat dari atas. Ini merupakan bagian penting yang tampak di permukaan model bisnis. Tapi sebenarnya yang paling mendasar seperti key partners, aktivitas kunci, struktur biaya, ini menopang sistem yang seringkali kita lupa karena kita terlalu fokus di atas. Dan keduanya ini saling melengkapi karena tanpa fondasi yang kuat, elemen permukaan akan sangat sulit untuk bertahan dan tanpa elemen di permukaan, fondasinya tidak dapat memberikan nilai yang nyata bagi pelanggannya. Oleh karena itu, kesimpulannya kawan-kawan, untuk membangun gunung es yang besar, perlu dimulai dengan gunung es yang kecil. Artinya bukan tentang produknya yang kecil ya, tapi model bisnisnya kecil saja. Gimana? Inovasi kita mulai dari versi sederhana. Selamat belajar!